Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are fine. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, di episode yang ketiga ini kita akan belajar materi bahasa Inggris kelas 9 semester 1. Kita akan melanjutkan di KD 3.2 4.2. Seperti apa ulasan materinya? Mari kita simak video berikut ini. Di episode yang ketiga ini kita akan melanjutkan materi kelas 9 semester 1 yaitu KD 3.2 dan 4.2. Adapun KD 3.2 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya dengan memperhatikan unsur kebahasaan to, in order to, so that, agreement dan disagreement. Untuk KD 4.2 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Adapun indikator pencapaian kompetensi setelah pembelajaran ini peserta didik mampu 1. Untuk aspek pengetahuan, melafalkan beberapa ekspresi tentang ungkapan agreement beserta responnya. 2. Melafalkan beberapa ekspresi tentang disagreement beserta responnya. 3. Mengklasifikasikan beberapa ungkapan tentang agreement. 4. Mengklasifikasikan beberapa ungkapan tentang disagreement. Kemudian untuk aspek keterampilan yaitu yang pertama menuliskan ungkapan agreement beserta responnya dalam sebuah dialog, dan yang kedua menuliskan ungkapan disagreement beserta responnya dalam sebuah dialog. Ya. Pay attention to the following short dialogues. Perhatikan kepada dialog-dialog sederhana berikut ini. Nomor 1 ada dua orang yaitu Jono dan Mike. Jono bertanya kepada Mike, I think Mr. Eric is a humble person. Do you agree with me? Mike menjawab, I agree with your opinion. He is very humble one. Nah, kemudian perhatikan dialog yang kedua. Leslie, English is a fun lesson. Are you with me? Edo menjawab, I absolutely agree with you. Kemudian dialog yang ketiga. Doni, I think Raffi is a handsome one. Chika menjawab, I don't think so. I think Baim is handsome one. Kemudian dialog yang keempat, do you think climbing is an interesting sport? Budi menjawab, I'm not sure about that. It even may cause fatigue. Nah, dari 4 dialog tadi, kita lihat ulang dialog yang pertama. Di sini Jono menyatakan pendapatnya tentang Pak Erik adalah orang yang sangat rendah hati. Do you agree with me? Apakah kamu setuju denganku? Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan persetujuan. Kemudian Mike menjawab, I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapatmu. Nah, ini berarti memberi persetujuan. Kemudian di dialog yang kedua, Leslie bertanya, menyatakan suatu pendapat dulu, English is a fun lesson. Bahasa Inggris adalah pelajaran yang menyenangkan. Are you with me? Leslie bertanya, apakah kamu sependapat denganku? Lalu Edo menjawab, I absolutely agree with you. Saya sependapat denganmu. Saya sangat setuju denganmu. Kemudian di dialog yang ketiga, Doni, I think Raffi is a handsome one. Menurut saya Raffi itu orang yang tampan. Chika menyanggah, I don't think so. Menurut saya tidak. I think Baim is handsome one. Menurut saya Baim itu orang yang ganteng.
Dan di dialog yang 4, Ali bertanya, "Do you think climbing is an interesting sport?" Apakah menurut kamu mendaki itu adalah olahraga yang memanjat itu adalah olahraga yang menarik? I'm not sure about that. Saya tidak yakin. It even may cause fatigue. Bahkan itu menyebabkan kelelahan atau keletihan. Nah, dari dialog sederhana tadi, let's make a conclusion. Mari kita buat kesimpulan. Di sini disajikan 3 kolom. Kolom yang pertama expression of asking agreement, kolom yang kedua expression of agreement, dan kolom yang ketiga expression of disagreement. Dari contoh dialog tadi bisa kita tarik kesimpulan dan kita klasifikasikan ungkapan-ungkapan yang sesuai. Yang pertama adalah ungkapan untuk bertanya persetujuan. Kalian dengarkan baik-baik cara meminta persetujuan atau bertanya persetujuan, lalu ulangi ucapan saya. Do you agree with me? Do you agree with my opinion? Are you with me? Nah, itu adalah ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan persetujuan. Lalu untuk memberi persetujuan, kalian bisa menggunakan ungkapan sebagai berikut. Kalian dengarkan lalu ulangi ucapan saya. I agree. I think so. I absolutely agree. I agree with your opinion. I'm on your side. I'm with you. I like your idea. That is a good idea. That is a brilliant idea. I can go along with that. I'm with you on that one. You have got the point there. I could not agree more. Nah, anak-anak, itu adalah ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan persetujuan. Khusus di ungkapan yang terakhir tadi ada kata I could not agree more. Ini maksudnya saya sudah tidak bisa setuju hal yang lain lagi selain itu. Ya, jadi ini nampak tidak setuju, tapi justru ini malah sangat setuju. Singkatnya, semua ungkapan yang di kolom kedua ini bermakna saya setuju denganmu. Kemudian kita beralih di kolom yang ketiga, yaitu expression of disagreement atau ungkapan ketidaksetujuan. Untuk menyatakan ungkapan ketidaksetujuan, kalian bisa menggunakan ungkapan sebagai berikut. Dengarkan ungkapan yang saya bacakan lalu tirukan ucapan saya dengan benar. I disagree. I don't agree. I don't think so. I cannot go along with that. I don't think it is a good idea. I don't like your idea. It is nonsense. No way. I'm not sure about that. It may sound a good idea, but you could be right, but that is an interesting idea, but
Oke anak-anak, apakah kalian sudah bisa mengungkapkan ketidaksetujuan? Perhatikan di 3 ungkapan terakhir berikut yang saya cetak tebal ini ada kata but. Ini diawali dengan ungkapan yang sepertinya setuju. It may sound a good idea. Ini mungkin terdengar ide yang bagus. Nah, ini ada negasinya atau penangkalnya but, tetapi. Nah, kata tetapi ini berarti menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Begitu juga dengan yang could be right. Kamu bisa saja benar, tapi. Nah, dan yang terakhir, that is an interesting idea. Itu ide yang bagus. But, tapi. Nah, kata tapi ini menunjukkan ketidaksetujuan. Nah, baiklah anak-anak, setelah mengenali atau mengklasifikasikan beberapa ungkapan tadi, ungkapan menanyakan persetujuan, menyatakan kesetujuan, dan menyatakan ketidaksetujuan, let's make short dialogues. Mari kita membuat dialog sangat sederhana. Terapkan pengetahuan atau ilmu yang kalian dapatkan tadi untuk melengkapi dialog berikut ini. Di sini ada 3 pemeran, yaitu A, B, dan C. Mereka sedang bercakap-cakap tentang tempat liburan. Disediakan jawabannya, tapi ini disusun secara random atau acak. Kalian pilih jawaban yang sesuai dengan dialog yang di sini. Yang A, so where will we go? Jadi kemana kita mau pergi? B menjawab, how about beach? Bagaimana ke pantai? Kemudian C ini bla bla bla, we have visited a lot of beach this year. Kita sudah terlalu banyak mengunjungi pantai tahun ini. Kira-kira dia menjawab apa? Kemudian si A, lake, danau. Ranau Lake sounds interesting, right? Ranau Lake terdengar menarik, ya kan? Kemudian B, bla bla bla. B menjawab bagaimana tentang pendapatnya si A. Kemudian C, what is that? Apa itu? We will climb a mountain. Si B menjawab kita akan mendaki gunung. Yang A bla 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 bla, A menanggapi banyak bagaimana. Kemudian Daniel, my old friend is an experienced guide. B menjawab, Daniel teman lamaku adalah seorang pemandu yang berpengalaman. He can climb with us. Dia bisa mendaki bersama kita. Kemudian C bagaimana menanggapinya. Silahkan mencoba menggunakan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan tadi, cara menyatakan ketidaksetujuan dan persetujuan dengan cara melengkapi dialog menggunakan kosakata yang sudah disediakan di dalam elips kuning ini. Oke anak-anak, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kebersihan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.